Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami mencoba melakukan mediumisasi pengungkapan suatu rumah. Ini rumah saudara kami yang mana ada keganjalan di dalam rumahnya. Dan seringkali anaknya yang masih kecil seperti berbicara sendiri ataupun melihat suatu makhluk. Keganjalan itu menjadikan saudara kami ingin mengetahui kira-kira bagaimana situasi gaib di rumah beliau. Oleh sebab itu kami mencoba membantu beliau untuk mengungkap kondisi di rumah beliau dengan cara mediumisasi. Oke, kita simak baik-baik, semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa kita petik bersama. Oleh sebab itu, terus ikuti kami di Suryo Jati. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu, saya berhadapan dengan siapa? Nyai Surati. Apa benar Mbak yang ada di rumahnya saudara saya itu? Mas Muiz, iya. Udah lama Mbak ada di sana? Hah? Tempatnya itu di mana Mbak? Di belakang, di depan, atau di sumur itu Mbak? Belakang. Iya. Di mana, Mbak? Di belakang atau di dalam sumur itu, Mbak? Buri. Oh iya, Buri.
Enggak mbah, cuma mau tanya-tanya mbah. Soalnya anaknya mas saya ini sering nangis-nangis gitu loh mbah. Iya, Nggak berani sendiri. takut istilahnya mbah. Kalau boleh tahu itu perbuatan siapa mbah? Ada yang ganggu atau gimana mbah? Assalamualaikum senang karo bocah cilik. Oh, remen kali bos. Berarti mbaknya yang sering ganggu ya. Berarti mbaknya ya sering ganggu anaknya mas ini ya? Oh, orang niat ganggu. Oh, cuma remen itu mbak ya? Oh iya. Anaknya sampai nggak berani sendirian mbak di rumah. Iya. Kasihan itu mbak, ponakan saya mbak. Sekarang kita kan gak bisa. Suka dari segi apa mbak panjenengan tuh mbak? Oh lucu. Sama anak kecil laki-laki suka juga mbak? Oh, oh bocah cilik. Soalnya ini mas saya yang punya rumah mbak. Sudah tahu mbak ya? Iya. Iya. Soalnya tadi ada beberapa pertanyaan sih. Itu loh mbak. Nggak pernah berani sendirian mbak anakku mbak. Cucunya itu nggak berani sendirian. Tak kancani aku. Oh tak kanjeni mbak. Kancane, mbak. Tapi mbaknya gak macam-macam kan mbak ya? Oh iya. Aku senang. Oh. Apa di mbaknya bertempatan di bambu-bambu itu mbak? Enggak. Cuma sedang Gue panggilan. Kadang minggu. Oh kadang tengkono. Mbaknya udah Islam ya mbak ya? Ora. Oh iya. Orang ngerti apa kuis. Oh berarti mbaknya udah lama mbak di situ mbak ya? Apa belum dibangun rumah itu udah ada di situ mbak? Oh. Selain mbaknya sendiri banyak kah mbak di situ mbak yang ada di dalam rumah itu mbak? Hah? Oh no. Wujudnya seperti apa mbak? Kakak saya mau tanya. Bocah cilik. yang di belakang kamar ya mbak. Laki-laki atau perempuan Di depan, mbak? Yang di depan itu mbak. Yang di depan di pintu bekas sumur itu mbak. Aku Oh mbak. Oh di mbaknya situ. di situ. kadang ya nangku. Oh iya iya mbak. Berarti lama sekali mbaknya mbak di situ ya. Mas monggo menawi wonten pertanyaan. Enggak mbak, itu cucunya itu loh mbak. Kalau sendiri nggak pernah berani. Terakhir itu sendiri apa menangis di dalam kamar mbak. Katanya kelihatan itu mbak atau yang lain. Mama, ya. Kadang diajak teman. Kalau bocah cilik kuwi. Iya. Udah ajak duluan. Makanya sampai menangis mbak. Sekarang nggak berani sendirian. Saya juga bingung mbak. Anak saya kok di rumahnya sendiri nggak berani. Tapi nggak ada gangguan dari yang lain mbak ya.
Iya, alhamdulillah. Iya. Dengan aku bocah cilik Tadi yang di belakang biasanya seliwer-seliwer itu ya, yang kecil itu mbak ya. neng kamar Pripun mbak? di kamar ngancani dolanan. Oh, di kamar ngancani dolanan mbak. Itu mbak apa yang kecil? Bocah cilik Oh, yang Bocah cilik. cilik. Jadi kadang aku nggak berani lah di sana mbak. Aku Iya. nyai iki sing ketok. Sing ketok iku mbak tau. Oh, makanya Banyak. nangis mbak. Takut, Mbah. Kecil-kecil habis itu sampai sekarang Iya. nggak pernah itu, nggak berani. Cucunya itu nggak berani. Terus tolong gimana mbak biar jangan digoda mbak, itu nanti kasihan anak saya. Aku ora niat udo. Enggak ngudo, Cuma cuma pas itu main. kelihatan mbak gitu ya, langsung nangis itu ya. Kalau gitu ya diperhatikan aja mbak, jangan mbak ngeliatin lagi, kasihan anaknya itu. Iya mbak. Cuman dolanan. Oh, seneng dolanan. Terus mbak, itu kan bekas musola dulu, tempat orang beribadah depan itu kan. Oh, bener, Mbah. Oh iya. Terus itu nggak ada ya yang di kamar depan itu mbak? Apa tetap tempatnya mbak itu mulai depan nggak ada ya? Jadi yang di tempat itu mbak aja. Mbak ini Bocah cilik. Bocah cilik itu. terus mbak yang di rumahnya roboh itu nggak di situ berarti? Di situ juga mbaknya. Namanya mbak siapa itu yang pakai jubah putih ya mbak? Bukan. Bukan. Laki-laki bukan. Rahasia. Iya pak. Ora tak wae weruh. Gimana, Mbah? Kurang jelas. Mbak, Ora tak wae weruh. kurang tahu rumah. Oh, gak tahu roh. Namanya tadi mbak siapa? Mbak Surati ya? Iya. Mbak Surati. Mbah Surati. Nyai Surati. Nyai Surati. Nyai Surati. Mbak Nyai Surati. Ayu mbah koyo ngene. Wah. Iya, Mbah. Kalau biasanya, Mbah, Ayu tuh, Mbak, begini, Mbak, apa agak gimana gitu. Panggil Nyai. Nyai. Oke, Mbak. Nyai. Mbaknya sendiri pakai baju apa atau adat Jawa atau gimana, Mbak? Oh, pakaian Jawa gitu, Mbak. Ini koyo ngene. Ya, monggo, Mas. Orang ngerti. Oh, orang ngerti, Mbak, orang tahu. Kan Terus yang di sumur itu ada sosoknya enggak? Kalau yang di sumur yang dipendam itu ada sosoknya tidak mbak? Oh no, itu suka ganggu nggak ya? Senang ganggu ya. Sosoknya wujud apa mbak? Ulo ya, oh iya ular itu ya. Saya panggil dulu mbak ya. Oke, banyak keluar dulu ya. Kita akan coba ini sama ini dulu ya. Bismillah. Jadi mau elek kayak boten ganggu.
Oke, assalamualaikum. Anda bisa berubah menjadi manusia. Oke, ini saya berhadapan dengan siapa ini? Ular apa ini? Ular atau cacing ini? Oke, bisa Anda mungkin duduk atau berubah menjadi manusia agar lebih enak? Oh, tidak. Kalau boleh tahu, Anda memiliki julukan atau nama? Oh, tidak perlu tahu. Tapi Anda yang mendiami sumur itu ya, yang dipendam itu ya. Oke. Begini, saya pribadi mengharapkan Anda untuk pergi dari tempat itu. Tidak mau ya. Tapi bagaimana? Oh, itu rumah Anda. Bagaimana kalau saya pindah? Bagaimana? Karena di situ saat ini mohon maaf sekali, sumur itu diuruk karena memang suatu keperluan. Bagaimana? Oh, itu rumah Anda. Bagaimana kalau saya pindah, Pak? Mau tidak kalau saya pindah? Ora kerasan. Nanti gini saja, sarangnya mbahnya itu di dalam sumur saya pindah juga. Kalau saya bisa bagaimana? Mbahnya mau pindah ya? Hah? Ono syaratnya, apa syaratnya? Apa? Coba sampean kono, Mas. Langkah kono. Boleh diulangi apa syaratnya tadi? Oh, jaluk sandang pangan. Apa itu maksud Anda sandang pangan itu? Anda jaluk minta makanan. Makanan apa? Ini ada roti, Bah. Mau? Roti ini aja ya. Oh, enggak mau. Apa makanannya ini, Bah? Makanannya apa, Bah? Iya, kalau Anda ingin pindah. Oh, gawe no sesaji. Seperti itu ya. Balik waktu nih coba, Mas. Ini, Mas. Lantas bagaimana kalau saya memaksa untuk Anda pindah? Kalau saya memaksa bagaimana? Anda tidak mau juga ya? Tentu saya nantinya akan nanti Anda akan saya pindah. Saat ini tempat itu sudah didiami oleh manusia. Ya, sumur itu yang membuat manusia. Anda kenapa tinggal di situ? Oh, nggak tinggal di rawa saja sana. Asal Anda kan dari rawa. Iya, tapi kan Anda tidak di sumur itu. Oh, sumur itu dibuat atas karep Anda. Tidak mungkin lah, manusia pasti memiliki karep sendiri. Itu hanya tipuan Anda saja. Saya pasti akan memaksa Anda untuk pergi dari tempat itu, karena Anda sering mengganggu keluarganya Mas Muiz ini. Oh, tidak usah melu urusannya wong iku. Tentu saya akan ikut-ikut. Ini saja, ini orangnya di samping ini. Wes, coba aja. Orangnya ini mau ngusir Anda. Bagaimana? Dia mau bacakan doa-doa untuk Anda itu. Yang mampu.
Oke, coba Mas Muiz bacakan doa-doa apa yang tenang, minta kepada Allah Mas Muiz ya, untuk melumpuhkan jin ini Mas Muiz ya. Dipancarkan gini tangannya Mas Muiz nanti ya. Doanya agak dikeraskan sedikit, kayak orang ruqyah. Nanti kalau Anda lumpuh, jangan salahkan saya ya. Jadi ahli doa ini. Nah, baca agak keras Mas Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم Sing tenang macane. Tartil yang tartil. Yang tartil. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم Ini bacanya. Bismillah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله أكبر بسم الله من همزه ونفسه ونفسه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وهو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحمد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 بسم الله
Allahu Akbar. Bismillah ya Allah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatam positif ingkang ngikuti Mas Muis ya Allah. Hadir. Ini khatam harimau mungkin dari leluhur mungkin ya. Oke. 9 kali. Oke, assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Bisa Anda berdiri atau duduk agar kita komunikasi dengan enak. Oke, Mas, kameranya agak dipantau Mas. Oke, dengan siapa ini saya berhadapan ini? Boleh sebutkan julukan atau nama? Siapa? Oke, Anda agak duduk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Oke, Anda Oh, enggak. Oke, tadi saya panggil khotamnya Mas Muis atau dari leluhurnya. Anda berasal dari Mas Muis? Iya. Oh, Anda khotam leluhurnya, dari leluhurnya atau dari keilmuan beliau? Bagaimana? Oh, dari ilmunya. Oke, dari ilmunya Mas. Oke. Bisa tenangkan diri Anda, santai saja, tidak apa-apa. Tadi ini juga membantu sampean untuk tarung dengan ular. Itu ularnya ternyata lumayan kuat. Oke, bagaimana ularnya sudah terkurung di batu itu Mbah? Iya, oke. Itu yang sering ganggu di rumahnya Mas Muis ya? Oh, yang sering ganggu anaknya juga itu ya? Oh, Masya Allah. Tapi ada itu saja atau ada lagi Mbah? Ada lagi apa itu? Oh, bocah cilik. Oh, dari luar itu, dari pisang-pisang itu ya? Apa dari dalam itu Mbak? Di dalam rumah atau dari luar itu, anak cilik itu? Bagaimana? Dari dalam. Oke, sebentar. Tarik ya batunya. Boleh bantu ditarik kan Mbak? Nanti saya kurung juga Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halo. Ini dengan siapa saya berbicara? Hah? Siapa? Ini siapa? Ini Mas Muis ini yang punya rumah itu. Iya, nyapa. Ada apa? Oh, Anda jin berwujud kecil atau anak kecil atau sejenis itu? Wow, ada cilik ya. Tapi umur Anda sudah ratusan tahun gitu? Ora. Oh, berapa tahun umur Anda? 10 tahun. Iya ta. Oh. Bocah bagus kayak ini kok. Oh, bagus. Tapi Anda yang sering itu ya menggoda anaknya Mas Muis itu ya? Enggak goda, ngapain? Kuwi kancaku. Oh, itu teman Anda. Oh, dijak main berarti ya? Iya. Tapi asal Anda dari mana dulunya? Sokono. Dari situ? Iya. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Sokono. Lah, kok bisa di situ loh? Dulunya lo nggak ada. No. Dulunya tinggal di mana coba? Kono. Di apa? Di pohon atau di apa?
Dulunya rumah tua itu. Rumah tua. Kosong, sempat kosong. Sempat kosong. Oh, berarti waktu rumah itu kosong Anda masuk di situ ya? Iya. Oh, berarti kan Anda awalnya dari luar. Ora. Ora. Oh, pemilik awalnya mungkin dari pemilik awalnya, Bu. Rumah itu tanah kosong. Dulu tanah kosong. Oh, Di tanah sebelahnya kosong. itu ada bangunan kosong. Oke. Oke, namanya siapa? Iin. Oh, bukan. Yanto ya? Oh, bukan juga. Siapa namanya? Oh, Bowo. Moh. Oke, la ilaha illallah. Rasulullah. Gini ya. Nanti saya minta nanti jangan ganggu lagi ya. Aku mau pulang. Jangan ganggu lagi nanti ya. Ini ganggu Anaknya ini takut. teman saya. Pernah ketemu sama sampean? Bisa melihat sampean itu anaknya? Bisa. Iya toh? Kalau ajak main. Oh, iya gimana sen? Enak ya? Cinta satu ya Allah cari sama sing apik. Oke. Anda keluar dulu ya. Bismillah. Oke, Hasim sadar ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Oke, yuk. Tenang. Nek dibarengno iki sakno iki, toyole anak cilik iki. Anak-anak berarti bener. Ambil lagi, santai tenang ya. Oke. Ya wis mediator wis cukup lelah iki ya. Jadi fisik wae lumayan memuaskan ya. Mungkin lek pengen lanjut bisa besok Mas atau kapan lain waktu. Saya akan mediatore. Oke. Allahu kunci Allah kurungan Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, gak apa-apa. Dari kampung rene sakno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu kunci Allah kurungan Muhammadur Rasulullah. Itu tadi yang harimau itu kodamnya sampean itu tadi sudah muslim kayaknya ngucap salam juga kok. Oke, alhamdulillah ini Mas Wes ya, kita ngobrol di depan. Oke. Yuk kata Mas Wes ya. Oke, enak Mas Wes ya. Oke, sip. Mas Wes kata Mas Wes. Kata ya. Oke. Ini sebenarnya saya mau tanya dulu ke Mas Muiz ini. Kira-kira keganjalan apa memang yang terjadi di rumah itu Mas? Yang pertama itu anak saya. Sebentar ini pakai mic dulu biar enak. Dipegang aja nggak apa-apa. Anak saya itu nggak berani sendiri. Oh, nggak berani sendiri ya? Iya. Pernah ke kamar mandi atau anaknya itu kenapa? Merasakan atau pernah lihat? Pada saat umur kurang lebih 2 tahun, itu jam 12 malam. Itu pernah melihat sesosok nggak tahu siapa, terus anak ini wangi sampai bilang, Marwah kelihatan Papa, Marwah kelihatan. Marwah itu siapa Marwah? Anaknya, anak saya namanya Marwah. Oh, Marwah itu kelihatan apa nak? Itu Bapak itu sampai masuk ke kamar. Tapi nggak bisa menjelaskan ya? Nggak bisa menjelaskan Sosoknya itu apa. Seperti apa? Sosok seperti apa nggak tahu. Ya itu akhirnya selama ini jangankan untuk itu di rumah, di kamar pun harus dibarengi. Di belakang dibarengi, ke depan dibarengi. Dia nggak berani untuk sendiri. Sampai saat ini itu ya? Sampai saat ini. Oke, berarti dia mungkin merasakan ya. Terus kalau Mas Muiz sendiri pernah nggak ada perasaan? Kalau saya sih alhamdulillah untuk melihat belum pernah. Belum pernah ya. Tapi kalau untuk merasakan kayak keganjilan kayak terakhir. Mungkin pada saat sholat atau apa kayak ada riwa-riwi atau apa itu sempat. Terus di depan kayak lagi rokokan atau apa kerasa nggak enak itu. Pernah mimpi sosok ular nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Istri? Wah kalau istri saya kurang tahu ya. Kurang tahu karena nggak pernah cerita. Oke, kita lanjut ke Mas Hasim ini ya.
Oke Mas Hasim, apa tadi yang pertama kali dirasakan dan dilihat tadi? Itu sosoknya seperti perempuan ya? Saya lihat tadi perempuan tua, bungkuk dia Mas. Cuman rambutnya itu berantakan gitu. Berantakan dia. Itu sebenarnya juga tadi kurang bagus itu Mas, energinya Mas. Rambutnya berantakan, dia agak bungkuk gitu. Cuman pakaiannya itu kayak pakaian orang-orang dulu gitu. Ya, kayak orang Jawa dulu gitu pakaiannya. Terus ada lagi saya lihat itu sosok anak kecil. Cewek atau cowok itu? Saya lihat itu cowok. Cowok ya. Saya lihat cowok, anak kecil, masih kecil pokoknya Mas ya. Kurang tahu sekitar umur berapa. Oke. Terus yang terakhir lihat lagi saya itu ada sosok ular. Warnanya itu hitam, cuman ular itu nggak begitu panjang. Cuman tempatnya ular itu tadi posisinya ada di dalam bawah, sumur ya ada di bawah. Terus melingkar di bawah. Ya melingkar gini posisinya. Kadang dia juga keliling gitu. Keliling apa? Keliling rumah. Keliling rumah ya. Keliling rumah gitu. Oke, tadi yang kedua itu yang masuk sosok ular itu ya. Yang kedua, dia sempat bertarung. Waktu bertarung itu apa yang dirasakan Mas? Apa lihat apa mungkin? Waktu itu sempat gak lihat apa-apa sih Mas. Sempat gak lihat apa-apa, cuman lihat sekitar rumah aja. Ada lihat apa itu namanya pohon apa juga pring apa bambu. Pohon bambu. Terus tadi sebelah kanan atau sebelah mana itu kanan kayaknya kalau nggak salah itu ada rumah kosong gitu. Di situ juga ada menampakkan diri, cuman sosoknya itu perempuan muda Mas. Di sana ada bambu Mas, pohon bambu. Bambu sudah tak itu. Oh dulunya ya. Oh asalnya dulu dari situ. Oh dari bambu itu. Bambu itu. Dulu ada bambu, terus ya dibuat rumah dibuat pagar belakang itu karena istri saya kan nggak berani untuk ke belakang, akhirnya dibuat pagar bambunya itu saya Oke. Iya. Jadi asalnya mungkin dari pohon bambu itu. Nah, anak kecil itu dulunya juga dari bambu itu, bukan dari dalam rumah sebenarnya. Makanya tadi saya pancing kan. Ya mungkin dulunya di bambu itu memang. Kalau di sumurnya sendiri saya lihat memang sosok ular itu. Ularnya hitam, terus di atasnya ini kayak ada mustika merah gitu. Dan dia lumayan kuat itu, mustikanya itu agak kuat, itu nambah kekuatannya itu lumayan tadi kekuatannya memang. Tapi ya ada apa-apa, alhamdulillah bisa ditangani, bisa diatasi dan sudah dikurung ya. Nanti kapan-kapan saya buatkan untuk menetralkan itu, atau bisa diruqyah sendiri nanti, bacakan ayat kursi mungkin 1000 kali itu ya. Oke, apalagi Mas? Harimau itu, waktu harimau masuk Ada. harimau seperti apa itu? Harimau apa itu? Harimau putih Mas. Putih ya. Cuman besar, dia taringnya juga panjang. Taringnya itu panjang. Sebenarnya tadi itu kodamnya di tubuhnya Mas Mues ya. Dan dia tadi waktu taruh juga membantu menyalurkan energi seperti itu, tapi tidak penuh kan. Tapi kalau di duel ditarung dengan ular itu mungkin masih unggul, masih menang sebenarnya harimaunya itu. Itu dari leluhur ya? Enggak, dari keilmuan, dari zaman sering membaca amalan-amalan atau hijab atau apa mungkin seperti itu. Oke. Dan yang terakhir tadi anak kecil itu yang masuk ya. Anak kecil. Oke. Ibunya Mbah Surati. Ya, itu kan urusannya sampean. Tadi kan sudah saya hilang ini di atau enggak. Katanya ada apa-apa ya. Itu kan sudah terlanjur ya. Saya
bilang nggak ganggu, memang suka anak kecil, cuma kita minta untuk tidak menampakkan karena Beliau mau. iya sih tadi sih nggak niat ganggu kan. Cuma teman suka Ah. teman. Terus waktu diminta jangan ganggu, beliau mau. Iya. Oh. Nah, bangsa jin itu ganggu atau tidak ganggu, kalau mereka interaksi dengan manusia pasti manusianya terganggu kan gitu. Oh iya. Seperti itu ya. Ya nanti Mas Muiz harus memperbanyak doa di rumah, kemudian di pagar rumahnya, nanti saya ajari untuk memagari rumah. Jadi dia nggak akan betah di rumah, dia minggir sendiri seperti itu Mas. Ya tidak perlu kita usir ataupun kita tarik atau kita kurung lah. Kita juga harus punya rasa belas kasih kan seperti itu. Dan nanti mungkin kita akan taruh sosok-sosok ini di tempatnya sesuai yang mungkin sesuai lah. Mungkin kalau anak kecil mungkin kita taruh di kuburan atau di mana yang sesuai. Dan Mas Muiz nanti kalau misalnya perjalanan ke mana kerjanya di mana? Di Tulangan. Di Tulangan. Oh dekat sini berarti ya. Oh, saya kira Gresik. Nanti bisa dibuang di Kaliporong nanti. Ini nanti pulang atau pulang ya? Oke. Ini saya kurung sendiri aja lah di sinilah. Yang untuk anak kecilnya bebas, nanti bisa dibuang di mana saja Mas ya. Atau kalau ada makam nanti dilempar di makam, nggak apa-apa. Ya, yang anak kecil itu. Oke, untuk Mas Hasim ada yang ditanyakan? Jadi itu sumur yang diuruk ya, awalnya sumur kemudian diuruk sama Mas Muiz ini, sehingga sosoknya yang di dalam itu sebenarnya mereka mengganggu, mereka tidak terima sebenarnya. Ular itu kan senang tempat yang lembab dan ada airnya memang biasanya Mas, seperti itu. Dan meskipun sudah diuruk, dia tetap tinggal di dalam itu sebenarnya. Tapi karena mengganggu ya, jadi kita amankan seperti itu. Dan tadi sosoknya memang lumayan lah, lumayan kuat. Tapi sebenarnya Mas Muiz ini insya Allah mampu ya. Cuman karena tadi dia kok nampak mengeluarkan kekuatan yang cukup, akhirnya saya ambil alih tadi seperti itu. Itu kalau kena sembur, Mas Muiz kalau tembus pagaran atau proteksi tembus itu nanti panas Mas Muiz, di tubuh itu panas. Tadi sempat saya merasakan pisahnya itu. Jadi kalau ya harus disapu gitu ya. Atau kita baca doa-doa penawar seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah itu bisa menawarkan serangan-serangan atau bahaya-bahaya yang diarahkan kepada kita, seperti itu kurang lebih. Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Atas pertolongan dari Allah kita bisa menyelesaikan mediumisasi kita pada malam hari ini untuk sedikit mengungkap tentang keganjalan atau beberapa gangguan yang terjadi di rumahnya Mas Muiz ini. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.